Halo guys, balik lagi sama kita. Kali ini kita mau menyajikan kisah misteri lagi. Kisah ini berlatar di rumah sakit yang dialami oleh salah satu perawat. Jadi ini di salah satu rumah sakit yang ada di Indonesia ya guys. Ternyata di dalam rumah sakit tersebut menyimpan suatu makhluk misteri, makhluk astral ataupun makhluk goib guys. Dan ternyata makhluk goib tersebut dijadikan tempat peminta kekayaan. Gimana keseruannya? Kita langsung masuk ke ceritanya. Perkenalkan, nama saya Pak Diman. Nama asli saya Budiman. Saya memiliki cerita dan pengalaman yang ganjil saat saya menjadi perawat di salah satu rumah sakit yang berada di Indonesia. Kala itu, tepatnya tahun 2002, saya berjaga di stasiun. Ruangan itu bernama Anggrek, diambil dari nama salah satu bunga yang ada di Indonesia. Saya memiliki pengalaman mistis saat berjaga, yaitu dengan munculnya sesuatu yang ganjil. Memang, umumnya rumah sakit adalah hal biasa untuk hal-hal ganjil. Namun itu tidak berlaku bagi saya karena saya bukan manusia yang penakut ataupun mudah heran. Tapi ada suatu masa saat saya sedang dinas, melihat kejanggalan adalah hal biasa di saat jam-jam tengah malam. Namun untuk cerita kali ini sungguh berbeda dan saya baru mengetahuinya setelah saya memasuki dimensi itu sendiri. Tepat jam 7 malam, saya masuk dinas malam menggantikan shift siang yang berjaga dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Pergantian penjaga adalah hal biasa dalam struktur rumah sakit. Ketika selesai melakukan pre-op kompre, pelaporan dari siang yang akan dilanjutkan oleh petugas malam hari, ketika sedang mengecek pasien di kamarnya masing-masing, semua masih aman. Semua pasien dalam keadaan tenang. Oh ya, ruangan yang saya jaga adalah ruangan khusus pasien saraf, orang-orang yang talinya sudah putus. Ketika selesai mengecek pasien satu persatu, saya langsung menuju ke ruangan isolasi. Di sini ada beberapa pasien yang tinggal, yaitu pasien nonem, yang sudah ada sedari 2 tahun yang lalu. Itu menurut keterangan bagian personal ketika saya masuk ke rumah sakit ini. Kami akrab dengan mereka semua karena sudah lama berada di sini, ujarnya. Tapi baru kali ini saya merasakan sesuatu yang ganjil setelah masuk rumah sakit ini. Tepat pukul 2 malam saya mendengar obrolan di salah satu kamar pasien. Namun tak saya hiraukan, karena memang di sini adalah hal biasa jika mereka berbicara sendiri. Saya pun melanjutkan dinas di stasiun, jaga sembari menulis laporan kemajuan setiap pasien dan menuliskan tindakan apa saja yang sudah atau yang akan dilakukan oleh petugas esok pagi. Ketika dalam keadaan fokus, salah satu kamar ada yang seperti sedang mengobrol lagi. Saya pun membiasakan dengan tulis-menulis, namun lama-kelamaan obrolan itu semakin keras, tapi saya tidak mengerti, karena yang ia gunakan adalah bahasa yang sama sekali tidak saya mengerti dan tidak pula mengetahuinya. Entah itu bahasa daerah ataupun bahasa apa. Tepat pukul 2 dini hari, datanglah suster dengan mengantar makanan. Dia singgah ke stasiun dan mengatakan akan mengantarkan makanan. Saya heran, ini kan bukan jam makan malam, karena jam makan malam sudah lewat pukul 8 tadi. Lalu suster itu tersenyum dan bilang ini makanan khusus, katanya. Saya semakin heran dengan suster ini, karena dari wajah dan pakaiannya tidak merupakan pakaian dinas rumah sakit ini. Maaf mbak, sebelumnya mbak dari ruangan mana ya? Dia hanya menjawab saya dari ruangan mawar. Lalu mbak ini pegawai atau PKL? Karena setahu saya pegawai tidak ada yang memakai pakaian dinas ini. Iya mas, katanya, ini adalah pakaian dinas lama. Saya berpikir setelah mendengar itu mungkin saja ia suster lama di sini. Baiklah mbak, silakan. Terima kasih, katanya. Lalu melangkahlah ia menuju ruangan. Saya pun tidak memperhatikan setelah itu. Lalu ketika saya hendak mulai menulis lagi, obrolan yang sedari tadi itu terhenti. Di situ saya pun masih tidak memperdulikan. Baru selesai saya menulis, kira-kira selesai saat tulis form pasien, Mbak suster itu sudah keluar. Dan saya melihat tangannya yang semula putih bersih terdapat bercak darah dan bau. Bau sekecil apapun akan tercium di sini, karena ruangan ini menggunakan AC. Mari mas, katanya. Mari juga, kata saya. Mbak sebentar, tanda tangan dulu, kata saya. Oh iya, saya lupa. Si Dila nggak masuk ya mas? Enggak mbak. Mbak Dila sekarang sudah pindah rumah sakit, sekarang saya gantinya. Oh gitu. Lalu setelah tanda tangan berlalulah ia. Tak lama kemudian saya penasaran dengan mbak ini. Lalu saya mengintip di simpang lorong rumah sakit. Mbak itu menghilang, padahal tidak ada orang yang berlalu lalang. Karena jam segini pasti banyak yang tidur, sekalipun kerabat atau keluarga pasien. Ah, aneh, kok nggak ada, kata saya. Tak lama kemudian saya ditepuk dari belakang oleh teman sejawat. Ngapain bud? Ah enggak, kata saya. Lalu saya kembali lagi ke stasiun sambil terus memikirkan siapa perawat tersebut. Lalu saya kepikiran dengan siapa yang diantari mbak perawat itu tadi.
Segera saya geserkan bangku dan mulai berjalan ke kamar pasien. Setelah saya cek satu persatu, tidak ada yang mencurigakan. Bahkan saya sudah cek bagian isolasi. Saya dalam hati berkata, tidak ada bekas ataupun tanda-tanda orang sehabis makan. Tiba-tiba bulu kuduk saya terasa merinding di sekitar leher. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke stasiun. Saya kembali memegang pena, bukannya menulis laporan, malah saya seolah-olah membuat asumsi yang gila. Apa mungkin saya tadi ngelindur ya, jika ada suster ke sini? Ah, sudahlah. Besok saja saya ke bagian CCTV. Akhirnya karena saya menemukan jalan buntu, saya putuskan untuk tidur saja. Sambil menunggu visit esok hari, tibalah alarm stopwatch saya berbunyi. Pukul sudah menunjukkan jam 6 tepat. Saya pun cuci muka agar terlihat lebih segar. Akhirnya setelah selesai menyiapkan laporan, datanglah si Pagi. Mukanya kayak ditekuk gitu. Kenapa mas? Kata mbak yang si Pagi. Ya, semalam banyak banget laporan. Emang ada pasien baru yang masuk? Enggak ada sih. Lalu setelah berkemas, kami pun visit untuk oper pasien. Setelah selesai ngobrol lah kami di stasiun. Sebelum pulang saya sempat nanya, jadwal malam cuman saya ya di rumah sakit ini. Enggak kok, sebelumnya ada Mbak Dila, cuman dia sudah pindah. Iya, maksudnya hanya sendiri, tidak seperti kalian yang Pagi. Perawat 4, kepala ruangan 1, visi 2. Masa malam cuman saya sendirian? Wah, kalau itu nggak tahu juga mas. Coba aja tanya bagian personalia. Gitu jawab saya. Iya mas, oke lah saya cabut dulu ya. Iya mas. Pulanglah saya melewati lorong rumah sakit. Lalu pas di parkiran saya dikejutkan kedatangan seorang wanita. Mas Bud, saya Dila. Dila siapa ya? Dila Anggrek mas. Oh, mbak perawat malam yang pindah itu ya? Iya mas, kita ngobrol sebentar boleh? Baik mbak. Jadi gini mas, mungkin mas belum ketemu dengan dia, tapi suatu saat mas pasti ketemu. Maksudnya, saya menepis seolah-olah saya belum pernah melihat hal ganjil itu. Jadi, nanti ada malam-malam tertentu, ada yang datang bawa makanan. Saya memotong lagi, bawa tempat makan yang ditutup seperti panci itu ya. Lah, kok mas sudah tahu? Ya, semalam saya sudah ketemu. Memangnya itu apa dan siapa mbak? Susah dijelasin mas, intinya itu sudah ada sejak rumah sakit ini didirikan. Apa sih mbak sebenarnya yang terjadi? Lama saya ngobrol dengan Mbak Dila, dia nggak bisa jelasin secara lengkap, karena dia sendiri hanya seorang pesuruh saja. Makin heran saya dengan sikap Mbak Dila yang seolah menutupi sesuatu. Dia hanya bilang nanti mas tahu sendiri. Intinya itu dirawat dan diberikan tempat khusus di sini, yaitu di ruang anggrek kamar isolasi. Udah ya mas, nanti kalau sudah jaga lagi jangan ditanya-tanya atau dilihat. Nanti mas bisa nggak kerasan. Terus mbak sendiri gimana? Saya keluar karena suami pindah tugas. Baiklah mbak, saya ikuti saja sarannya. Setelah pulang dan sampai rumah, saya segera mandi namun terus kepikiran. Badan sudah capek, saya putuskan untuk mengalihkan pikiran dengan hal-hal positif di rumah. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Saya pun mulai berkemas dan bersiap-siap untuk bekerja. Pas jam 7, saya segera pacu kuda besi saya. Ketika sampai di rumah sakit, biasa kami operan dulu. Pas jam 8 malam tepat, saya mulai berpikir, apa malam ini ia akan datang lagi? Saya pikirkan matang-matang, jika ia datang, saya harus ngecek sendiri apa yang terjadi. Semalaman saya tungguin agar tidak kelewatan, tapi tidak ada juga yang datang. Sampai malam ke-10 barulah ia datang lagi. Namun malah saya yang ketiduran. Saya tunggu lagi 10 hari kemudian karena sudah tahu polanya. Tepat pukul 2 dini hari saya memang sengaja untuk begadang dan tidak tidur untuk mengetahui apa sih yang terjadi. Malam itu datanglah suster itu dengan membawa baki yang berisi makanan yang ditutup. Malam mbak, saya usahakan untuk menyapa. Yang saya sadari ketika ia datang AC terasa lebih dingin. Malam mas, jawabnya. Saya mau kasih makan. Iya silakan. Ketika ia sudah masuk ke ruangan, saya mengendap-endap untuk mengetahui apa yang terjadi. Ketika ia memasuki ruangan isolasi, saya berpikir aneh. Waktu itu saya cek di situ sama sekali nggak ada bekas makan sama sekali. Akhirnya saya coba lebih dekat dengan masuk ke kamar isolasi. Betapa terkejutnya saya, ternyata di kamar isolasi tersebut ada pintu tersembunyi di balik bed tidur para pasien yang non-name. Saya coba buka namun itu sulit. Karena sudah kepalang tanggung, saya dobrak dengan tubuh saya. Disitulah saya tidak mampu mengeluarkan kata-kata ataupun berteriak. Dengan pemandangan yang membuat semua keberanian saya ciut. Bahkan saya sampai terpaku. Itu adalah pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Akhirnya karena tidak mampu, saya pun tumbang, yang membuat pasien di ruangan terbangun dan saya dilarikan ke UGD.
Setelah sadar, saya dipanggil kepala rumah sakit. "Apa yang saudara lihat?" Saya jadi bingung, kenapa saya seolah-olah jadi bersalah. Saya jawab saja apa yang terjadi pada saya. Saya melihat seorang suster membawa baki makanan masuk ke ruangan isolasi, sedang memberikan makan kepada makhluk yang saya sendiri tidak mengerti. Makhluk itu berbulu, bermata merah menyala, wajahnya penuh dengan sebuah benjolan yang seolah akan meletus, dan gigi taring yang menjulang sampai ke lantai, serta mulutnya yang penuh dengan darah, dan dia sedang mengunyah seorang bayi. Lalu saya melihat tulang belulang anak kecil yang berserakan, mungkin sudah tahunan. Apa yang saudara sampaikan itu benar, dan saya minta Anda merahasiakan ini. Kalau saya boleh tahu, memangnya apa ini semua, Pak? Dengan sedikit memaksa. Lalu ia bercerita, ini semua dulu bukanlah daerah yang ramai. Ini adalah sebuah gunung yang dikeruk dan diambil mineralnya, namun ditinggalkan setelah kekalahan Jepang. Lalu di sini lama-kelamaan terisi oleh air, dan jadilah sebuah rawa. Dan ketika zaman semakin maju, masuklah alat dan pembabatan hutan. Namun tidak disangka ternyata rawa tersebut dihuni makhluk yang saudara lihat, dan ruangan saudara adalah bekas lubang galian tempat tinggal makhluk tersebut. Menurut catatan, sebelum rumah sakit ini berdiri, kami sudah berupaya untuk memindahkannya, tapi kami dihalau oleh orang-orang pada masa itu. Mereka berkata silakan dirikan bangunan, namun berikan tempat agar makhluk itu bisa menempati tempatnya, dan kami yang akan mengurusnya. Nah, seorang wanita yang datang memakai pakaian suster itu adalah siluman, yang kadang menyerupai apa saja ketika ia datang, dan hanya perawat yang berjaga saja yang bisa melihatnya, termasuk Mbak Dila, yang sekarang sudah pindah. Makhluk itu dipercaya sebagian orang terdahulu adalah makhluk tempat mencari kekayaan, dan yang diantar itu sebenarnya adalah tumbal. Namun kita tidak mengetahui apa dan siapa pelakunya. Kami hanya punya tempat, bukan pengurusnya. Jadi apakah saudara masih berminat melanjutkan kontrak? Asal dia tidak mengganggu saya, mungkin saya akan lanjut, Pak. Dia tidak akan mengganggu karena ia punya urusan masing-masing. Singkat cerita, saya memilih melanjutkan kontrak dan meneruskan dinas. Ketika malam, wanita itu datang lagi, namun bukan 10 hari, melainkan 30 hari setelah saya pingsan. Saya tidak mau mengikuti lagi, namun saat wanita tersebut keluar, ia berhenti di depan stasiun, membuka baki tempat makan. Di situ saya memejamkan mata takut isinya yang waktu itu saya lihat. Tak lama kemudian ia berkata, ini untukmu Mas, 1 keping emas sebesar koin. Saya terbelalak melihatnya, ternyata isinya adalah emas. Setelah itu ia pun berlalu seperti angin di simpang lorong. Ternyata saya baru mengetahui makhluk tersebut adalah tempat meminta kekayaan alias pesugihan. Sampai saat ini tempat dan nama rumah sakit itu tetap menjadi rahasia. Sampai saya merasa lebih dari cukup pengabdian saya dalam merawat. Itulah kisah saya waktu dinas dulu, di salah satu rumah sakit yang ada di Indonesia. Mungkin jika saya tidak memiliki sedikit saja iman, bisa jadi saya juga melakukannya. Bagaimana tidak tergiur setiap keluar ia membawa kepingan emas. Namun alhamdulillah saya masih memikirkan akhirat dan akibatnya. Mungkin itu yang hanya bisa saya bagikan. Untuk nama dan lain-lain, biar menjadi rahasia dan urusan mereka yang bersangkutan.